Halo. Halo, Mas Zaki ya namanya? Iya, Mas Danar. Benar nih Mas Danar. Iya, Mas, aku Mas Denhar. Suaranya jelas nggak Mas? Iya, jelas banget. Oke. Iya maaf ini baru selesai ngajar dulu Oh, ngajar di mana, Mas? di SMP 5 Tambun dan 15 Tambun Selatan. Oh, di Tambun Selatan. Oh, iya, iya, iya. Oh ini teman teman Mas Kevin. Iya, teman kerja dulu. Kan sekarang dia Oh, dulunya di Kencor, resign. oh gitu. Iya. Sekarang kerja sambil kuliah ini. Iya, kerja kuliah. Habis ini Mantap. juga malamnya nanti ke kampus buat UAS Hmm, ini. iya 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 mantap sih. Berarti mulai sekarang aja gimana Mas Zaki? Mulai sekarang apa gimana? Boleh nggak apa-apa. Oke. Tapi ini ya kalau misalkan nanti ada kayak suara sound atau bel-bel nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa. Soalnya saya masih di sekolah. Oke, oke. Ya. Nggak ganggu waktunya Hmm. kan? Enggak nggak apa-apa udah selesai. Oke, oke, oke. Berarti kalau saya ngajak teman saya nggak apa? Ajak teman boleh. Soalnya ini kan apa tugas kelompok. Mm-mm. Sebentar. Undang temen gue dulu. Tugas tugas biasa atau Tugas apa ini UAS. skripsi? Tugas Hah? UAS. Umum? Tugas UAS? UAS. Baru Oh. semester 3 aku. Di UPB. Iya, benar. Mas, Jurusan apa nih? Tadi si Kevin lupa sih ngasih taunya. teknik informatika kalau aku. Oh, tadi informatika. Mantap berarti ini. Oh, iya. Masnya dulu, Mas Zaki dulu di mana? Saya Heeh. kuliahnya Iya. dulu di Serang saya mah kuliahnya Oh, di UIN Serang, ini Serang. Banten. Iya, 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 Bos. Pendidikan agama ya, berarti ya. Iyalah arahnya ke sana. Cuman ngambilnya studi usuludinnya, tafsir hadisnya gitu. Cuman kalau linearnya mah ke agama gitu. Oke, oke, udah. Mulai aja kali ya Mas ya sekarang ya. Udah Nggak jam apa-apa, boleh santai aja kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wawancara kita kali ini dengan Mas Zaki. Ya, betul. Oke. Di sini kita akan membahas topik menarik dan penting yaitu tentang sholat Jumat, sholat qasar dan sholat jamak. Bersama saya Eka dan Rasid dan narasumber kita yang luar biasa yaitu Mas Zaki. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Zaki? Alhamdulillah baik sekali. Ya. Gimana kabar Mas Danar? Alhamdulillah baik juga Mas Zaki. Iya. Bisa cerita sedikit gimana latar belakangnya atau ketertarikan Mas Zaki terhadap kajian ibadah Islam ini terutama soal sholat. Maaf. Keputus. Oh, keputus Sinyal ya? saya apa sinyal siapa nih? Sebentar. Ulang ya. Mm. Bisa diceritakan sedikit Mas Zaki kalau gimana bisa tertarik di kajian ibadah Islam ini terutama di sholat khususnya. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Zaki Abdul Haris ya. Saya di sini sebagai teman sharing ya. Iya. Teman sharing Mas Danar dan kawan-kawan semua terkait tugas dari Mas Danar dan kawan-kawan. Untuk latar belakang tersendiri bagaimana saya itu bisa tertarik dengan adanya kajian Islam atau dengan sholat salah satunya khususnya adalah ya memang perlu kita sadari secara garis besar tujuan kita melaksanakan atau tujuan kita hidup di dunia kan tidak lain tidak bukan adalah untuk melaksanakan ibadah gitu ya. Makanya salah satu ibadah yang paling penting untuk bisa dijalankan yang tonggak utama dalam agama Islam yaitu sholatnya gitu. Maka kalau misalkan kita nanti menjalankan sholat, insya Allah ya semua hal itu akan ngikut gitu. Itu ketertarikan saya untuk bisa mengikuti kajian Islam itu adalah salah satunya tentang bagaimana hikmah yang didapatkan gitu
kayaknya kalau misalkan kita bisa ngajalin sholat, hikmahnya tuh kayaknya banyak gitu. Iya. Bisa dapat apa gitu. Karena kan tujuan kita menjalankan sholat selain daripada kita takwa pastinya, taqarrub ilallah gitu tuh maksudnya kan. Ya pastinya kan kita pengen ada hikmah yang bisa kita raih gitu tuh selama kita hidup di dunia. Ya terlebih nanti di akhirat. Ya begitulah intinya. Oke, menarik. Jadi kita lanjut ke ini soal sholat Jumat dulu. Boleh. Apa sih yang membedakan sholat Jumat dengan sholat wajib lainnya, Mas Zaki? Apa yang membedakan sholat Jumat dengan sholat wajib lainnya ya? Sholat 5 waktunya itu. Sebenarnya sholat Jumat juga sholat wajib sifatnya gitu tuh. Cuman dalam kajian fikihnya kan memang sholat Jumat adalah sholat yang dibedakan waktunya, ada perbuatan atau ada rukun khusus yang dilaksanakan gitu tuh dengan adanya sholat Jumat. Niatnya sholat Jumat itu kan dengan kisah bahwasannya Nabi itu ingin memberitahukan gitu tuh bahasanya ke masyarakat dengan cara menjalankan ibadah sholat Jumat di siang hari, bukan sebagai pengganti zuhur bukan, tetapi sholat Jumat itu adalah ada satu waktu di mana sholat itu dijadikan sebagai wadah persatuan ya, sholat itu karena kan zaman dulu itu kan sholat itu kan sangat genting gitu tuh, maka dengan adanya sholat Jumat itu dijadikan sebagai tempat di mana Nabi itu bisa memberikan, sebutan zaman kita memberikan dakwah secara terang-terangan itu dengan ya sholat Jumat itu gitu. Nah dengan adanya sholat Jumat itu masyarakat bisa bersatu gitu tuh. Nah sekarang sama halnya dengan keadaan saat ini ya, perbedaan kalau misalkan dalam perbedaannya mungkin pelaksanaan sholat Jumat kan yang pastinya hanya dilaksanakan di sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat juga waktunya hanya di siang hari. Tidak boleh tuh sholat Jumat pagi atau sholat Jumat sore, nggak boleh. Nah, dan sholat Jumat juga menjadi kewajiban bagi muslim. Sangat ditekankan sekali gitu tuh. Karena ya ada yang bilang dalam arti yang tidak melaksanakan sholat Jumat maka akan disebut kafir gitu tuh. Walau dalam ketentuannya penyebutan sholat Jumat itu adalah lebih kepada nanti keseluruhan sholatnya gitu. Kalau misalkan ya orang Islam yang dia meyakini agama Islam, dia beriman kepada Allah tapi dia tidak melaksanakan sholat, ya bisa saja disebut kafir dalam arti begitu. Makanya di sholat Jumat itu dengan satu pelaksanaan di waktu Jumat khusus untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kecuali, tapi ada kecualinya. Kecuali itu dalam arti fikih kan ada ini namanya sebutannya ada rukhsah atau ada keringanan yang tidak bisa ditinggalkan, atau bahasa ada hal darurat yang tidak bisa ditinggalkan, maka sholat Jumat bisa berubah menjadi sholat zuhur, tapi tidak meninggalkan sholat, hanya diganti menjadi sholat zuhur begitu. Ya perbedaan sholat Jumat dengan keutamaan yang pastinya di hari Jumat adalah salah satu sayyidul ayam ya, hari di mana banyak sekali keberkahan dimulai dari setelah maghrib malam Jumat sampai hari Jumat menjelang maghrib ya, itu banyak sekali faedah-faedah, banyak sekali pahala yang bisa didapatkan dengan berlipat-lipat ganda ya begitu. Oke. Berarti kalau kan ada keringanan gitu. Berarti kalau kita lagi pergi jauh terus misal kayak jauh nih nggak ada tempat buat ibadah di siang hari sholat Jumat gitu, berarti dapat keringanan buat diganti zuhur gitu. Iya, karena kan begini, kalau dalam ilmu fikih itu ada namanya haknya sama Allah ya. Kita kan hak sama Allah itu adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita gitu. Dan kemudian ada namanya hak juga terhadap sesama manusia, hakul adami sebutannya. Jadi kita dalam kajian kaidah fikihnya, jadi kita juga harus bisa melihat hak yang lebih didahulukan. Contoh misalkan kalau misalkan kita ada di waktu hari Jumat, kita sedang mau melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba kalau misalkan kita sudah punya istri, ya misalkan ya kita sudah punya istri kita mau melahirkan dalam kondisi yang sangat-sangat darurat dan keadaannya di waktu sholat Jumat. Gak mungkin bahasa istri kita bawa motor sendiri ke rumah sakit. Ibaratnya tidak ada siapa-siapa yang ngantar, hanya ada diri kita yang bisa diperbantukan untuk istri kita. Maka kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumatnya, ya, dengan cara tetap mengganti untuk melaksanakan sholat zuhur, tidak meninggalkan sholat. Tapi
Bahkan dalam kondisi tertentu yang sangat-sangat waktunya itu sedikit, contoh misalkan ada sholat maghrib. Nah ini maghrib bahasanya. Tadi istri kita melaksanakan pas di maghrib banget. Pas lagi ngantar perjalanan semua jatuh habis, maka itu boleh dalam kategori bahkan boleh di jamak tadi. Nah tapi kalau sholat Jumat maka itu harus tetap diganti dengan sholat zuhur gitu. Boleh meninggalkan tadi dalam hal-hal yang darurat. Salah satunya tadi perjalanan jauh. Contoh misalkan saya punya istri di daerah Rangkas Bitung. Di daerah perjalanan cukup jauh, perjalanan hingga 7 jam kalau misalkan naik kendaraan bermotor atau mobil gitu. Ceritanya saya pulang misalkan hari Jumat. Saya diperbolehkan itu untuk untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dalam kategori saya harus melaksanakan sholat yang namanya sholat zuhur gitu. Nah, makanya itu diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Salah satu bepergian. Oke. Nah, terus lagi dalam khutbah Jumat nih seringkali disampaikan nasihat agama. Betul. Menurut Mas Jaki, bagaimana sih seharusnya khutbah disusun agar relevan dan menarik bagi para jamaah nih, terutama khususnya para kita generasi muda gitu? Iya. Yang perlu diketahui dulu kan yang pertama adalah khutbah itu masuk dalam kategori rukun sholat ya. Jadi rukun sholat Jumat itu kan selain daripada kita melaksanakan sholat, selain daripada kita melaksanakan kewajiban seperti berwudu, gerakan-gerakan sholatnya semuanya, doanya, sampai di dalam rukun sholatnya juga ada namanya khutbah. Nah, khutbah itu menjadi rukun dikarenakan kewajiban kita mendengarkan seseorang. Nah, dalam arti ini yaitu ulama kita. Dan dalam kisahnya berarti kan Nabi Muhammad SAW waktu itu yang berbicara tentang khutbah Jumat. Nah, relevansinya yang bisa dilakukan oleh bahasanya kita sebagai orang yang berkhutbah misalkan, karena ada beberapa persepsi ceritanya, ada yang khutbahnya hanya menggunakan bahasa Arab, ada yang khutbahnya ya seperti biasanya dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia begitu. Kalau dihitung dari relevansinya lebih bagus ya menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Kalau misalkan untuk anak-anak muda lebih bagusnya memang temanya ya menyesuaikan dengan anak-anak. Contoh misalkan saya mengajar di sekolah, maka pada saat melaksanakan sholat Jumat di sekolah bersama dengan siswa, saya harus memberikan materi kepada atau khutbahnya itu menyesuaikan dengan jamaah saya. Jangan nanti materinya tentang untuk yang bahasa kita mau orang tua begitu. Nanti anak-anak itu kurang tertarik. Dalam arti kurang tertarik itu adalah ya jadinya tidak mendengarkan. Fokusnya hanya nanti duduk sholat Jumat ya tidur paling bahasanya begitu. Nah, karena ini menjadi perdebatan, bukan perdebatan sih, hanya sebagai obrolan ringan saja di kalangan masyarakat. Ada yang pengennya khutbahnya sekian menit, lama, berapa menit. Yang penting khutbah itu tujuannya adalah materi tersampaikan. Apapun materinya, karena pastinya dalam materi khutbah itu ada mendekatkan diri atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Inti materinya kan ke arah sana. Hanya kasusnya yang berbeda-beda saja begitu tuh. Takwanya bagaimana, keimanan bagaimana, arahnya bagaimana, hanya tema-temanya saja Mbak. Cuman tujuan intinya kan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu aja. Ya, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kalau misalkan kita masyarakatnya ternyata ya memang sukanya dengan khutbah yang ringan, kita ringan gitu tuh. Kan karena bagi khotib ya sebutan kita kan yang khutbah itu khotib namanya. Ya khotib juga harus mengetahui keadaan masyarakatnya, jangan tiba-tiba ngasih materi yang ternyata keadaan masyarakatnya tidak sesuai gitu tuh. Itu salah satunya lah. Oke. Berarti bisa dilanjut ke, tadi kan sholat Jumat udah, berarti kita lanjut ke sholat qashar ya Mas Jaki? Iya boleh. Gimana sih ketentuan utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mengqashar sholatnya gitu? Digabungin aja nggak jamak dan qashar? Oh ya udah, boleh. Di sini juga ada sholat. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh banget. Jadi gini aja, kalau misalkan dalam pengertiannya kan begini. Kalau jamak itu, saya siluet ini ya? Oh enggak? Enggak, aman kok. Terus silau banget dari sana.
Eh, Kalau dalam kajiannya, sholat itu kan sifatnya wajib, fardu ain, sangat-sangat wajib, nggak boleh nggak ditinggalin. Bahkan dalam hal keadaan apapun tadi, mau orang sakit bahkan lumpuh, ya sholat harus dilakuin selama dia belum meninggal dunia. Makanya ada sholat menggunakan isyarat dengan kedipan mata, gerakan tangan atau gerakan mulut atau bagaimana gitu. Selama dia masih bisa ada anggota tubuh yang bergerak, maka dia harus tetap melaksanakan sholat. Tetapi di dalam sholat itu, di dalam fikihnya, dalam hukum Islamnya ada namanya rukhsah tadi, ada namanya keringanan. Keringanan apabila melakukan hal-hal atau melaksanakan syarat-syarat tertentu. Contohnya di dalam jamak dan qashar, di dalam sholat itu ada pengertian namanya jamak dan qashar. Itu apa jamak dan qashar? Jamak dan qashar itu adalah bentuk rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad dalam melaksanakan sholat apabila, nah gitu, apabila kita satu yaitu melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan itu perjalanan yang sifatnya baik ya. Perjalanan baik itu misalnya gini, kita silaturahim, kita mau berangkat ke suatu tempat ibadah, atau misalkan kita mau berangkat dalam arti kita menunaikan tadi yang misalkan hakul adami tadi yang mengantar orang lahiran atau bagaimana tadi gitu. Nah, ada syarat-syarat itu dan itu memperbolehkan kita meringankan sholat kita. Meringankan ini dalam arti yang pertama, jamak itu kan pengertiannya menggabung. Jadi menggabung dua sholat. Kalau kita sholat ada 5, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka yang boleh digabung hanya 4 sholat doang. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh nggak boleh. Mau dijamak, dikosor subuh nggak boleh. Nah yang boleh digabung hanya 4 sholat ini. Menggabungnya juga dengan ketentuan zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Pelaksanaannya boleh dilaksanakan di awal waktu sholatnya atau di akhirnya. Contoh ada zuhur ada asar, maka boleh dilaksanakan di 2 waktu ini. Mau sholatnya di duluan di zuhur atau mau sholatnya di akhiran di asar. Nah makanya ada pengertian di jamak itu menggabungkan 2 sholat, ada jamak takdim. Jamak takdim itu adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Awal waktunya tuh maksudnya adalah di awal waktu yang pertama. Contoh zuhur asar berarti ngerjainnya di sholat zuhur. Maghrib isya maka mengerjakan di sholat maghrib gitu. Ada jamak takhir namanya. Jamak takhir itu adalah mengerjakan sholat, menggabungkan 2 sholat itu di akhir waktu. Di akhir waktunya adalah di waktu sholat asar, maghrib isya di waktu sholat isya. Tetapi bukan di akhir waktu pada saat sholat asar mau ke maghrib, bukan gitu tuh. Maksudnya di akhir waktu yang penting di dalam waktu pelaksanaan sholat asar. Nah cara menggabungkannya itu yang pertama tadi kita boleh jamak kalau misalkan kita melakukan perjalanan itu harus lebih dari, kalau dalam kajian Islamnya ya standarnya perjalanan itu kalau dalam bahasa Arab kan 2 marhalah. Kita kalau 2 marhalah, apa sih marhalah, bingung ya. Zaman kita kan sekarang marhalah itu mungkin bisa disamakan dengan satu marhalah itu hampir hingga 40 kiloan lah, 40 lebih lah. 40 lebih ya kalau standarnya maksudnya di kita itu bisa hampir sekitar kalau 2 marhalah berarti bisa sampai 80-an gitu. Dan untuk bahasa kita mencari jarak yang aman gitu. Jadi kan itu ada yang bilang 81, sekian atau berapa, maka dari jarak amannya sekitar 82 km begitu. Kalau perjalanan kita misalkan dari sini ke Bandung itu dari sini ke Bandung misalkan bisa mencapai 100 lebih, maka itu sudah boleh kita. Mau motor, mau mobil atau apapun kita boleh. Selama perjalanan itu tadi tidak dalam rangka untuk melaksanakan kemaksiatan, yaitu dalam rangka kebaikan, misalkan kita silaturahim atau melaksanakan tugas atau kerjaan atau tadi yang hakul adami tadi yang apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan jarak dari sini misalkan ke Bogor hanya 60 kilo ya nggak boleh. Walaupun waktunya cuma sedikit misalkan, ya lebih baik berhenti di jalan. Gitu maksudnya. Tetapi syarat yang kedua adalah perjalanan itu, kalau misalkan perjalanan itu tidak dalam
posisi apa sebutan kita ya, menginap lebih dari ya 3 hari atau 4 hari gitu. Kalau bagusnya sih, kalau misalnya kita perjalanan itu dalam kategori bolak-balik tidak menginap, maka ya boleh kita jamak. Tetapi kalau misalkan menginap bahkan lebih dari 3 hari atau 4 hari, maka ya dari awal lebih baik untuk perjalanan saja gitu. Jadi tidak selama 3 hari itu dijamak terus, jangan gitu tuh. Jadi itu. Yang selanjutnya adalah tentang qashar. Kosor. Nah, ada jamak tadi. Kalau jamak, penjelasan jamak dulu yang pertama. Tadi jamak yang awal itu adalah tentang jamak takdim, ya. Maka yang kedua dengan jamak takhir gitu. Tetapi pelaksanaannya begini. Kalau urutannya kita kan ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Maka ya tetap melaksanakan sholatnya harus menyesuaikan dengan urutan sholat gitu tuh. Walaupun kita melaksanakan di jamak takhir, contoh jamak takdim, kita mau sholat jamak takdim lah, mau lagi jalan berangkat, kita sholat di perjalanan, kita jamak nih, karena kalau misalkan diberhentikan lagi kayaknya nggak bisa nih, bisa-bisa bablas maghrib isya atau begitu, jadi takut nggak sholat asarnya gitu. Ya udah deh, kita jamak takdim aja di zuhur gitu. Nah, kita kan niat sholat untuk sholat zuhur di jamak takdim mengikuti dengan sholat asar, maka nanti pas di sholat yang keduanya itu jamak takdim juga di zuhurnya di awal gitu tuh. Jadi bukan di jeda. Dan jamak itu sholatnya tetap sesuai dengan jumlah rakaatnya. Kalau misalkan zuhur itu 4, maka asar juga 4. Kalau maghrib itu 3, maka isya juga 3. Begitu. Oh, asar enggak 4 berarti? Asarnya isyanya enggak 4? Iya, isya 4. Oh. Isya juga tetap 4. Itu kalau jamak ya. Contoh misalkan begini. Yang kita melaksanakan jamak takhir misalkan di asar. Maka yang didahulukan sholatnya tetap zuhur karena sesuai dengan urutan sholatnya. Jadi jangan asarnya dulu gitu tuh. Tetap. Tapi ada yang boleh. Karena fikih itu kan, hukum itu kan dalam kajian Islam itu sifatnya bisa saja dinamis. Relevansinya bagaimana. Tapi untuk sholat, ya kebanyakan masyhurnya sesuai dengan urutan sholatnya. Jadi zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Walaupun kita melaksanakan sholat asar, maka ya tetap kita harus zuhur dulu atau maghrib dulu gitu. Nah itu begitu. Nah untuk jamak gimana? Cukup. Nah kita lanjutkan mungkin ke qashar ya. Nah, untuk qashar itu kan secara garis besarnya pengertiannya itu kan qashar itu artinya meringkas itu atau dalam arti memotong lah, memperpendek begitu tuh. Jadi nggak beda jauh sebenarnya penjelasan jamak itu dengan qashar, sama syaratnya juga kita melakukan perjalanan, jaraknya sama. Jadi kalau jarak itu rata-rata jarak itu ketentuannya segitu, amannya segitu, 82 km. Nah, kalau misalkan masih di bawah itu, maka jangan deh gitu. Lebih baik biasa aja gitu. Tapi kalau bisa ternyata nyampe 100-an kilometer, ya afdolnya bahasanya untuk meringankan melaksanakan sholatnya, ya lebih baik di jamak atau di qashar. Tetapi perbedaannya, qashar itu adalah meringkas sholat yang awalnya 4 jadi 2. Contoh misalkan ada sholat zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Tetapi maghrib apakah jadi 2? Enggak, maghrib tetap jadi 3. Tidak boleh diringkas, karena yang diringkas itu hanya tadi yang 4 rakaat saja begitu. Kalau untuk perbedaannya ya hampir tidak ada ya, karena memang posisinya jamak dan qashar itu boleh dilakukan siapapun. Bahkan ada beberapa kajian kita juga masyhurnya jamak dan qashar itu digabungkan. Maka niatnya jamak qashar nantinya, bukan jamak takdim atau jamak takhir doang, tetapi jamak qashar. Tapi nanti niatnya juga sama. Kalau misalkan kita mengqashar atau menjamak tadi itu di awal waktu, maka sebutannya takdim. Di akhir sebutannya takhir. Tetap di niatnya, niat sholatnya, misalkan
Ini niat sholat zuhur. Niatnya kan usolli fardu zuhri. Yang awalnya arba'a rokaatin menjadi rokaataini, jadi 2 rokaat. Nah, karena tadi digabung jamak dan qasar, maka ada sebutan qasron majmu'an. Nah, qasron majmu'an itu adalah menggabungkan jamak dan qasar. Nah, ma'a itu adalah menggabungkan, atau bi boleh. Ma'a itu adalah kalimat untuk menggabungkan sholat apa? Kalau zuhur berarti menggabungkan sholat asar. Ma'al asri. Nah, sebelum mustaqbilal kiblati ada kalimat lagi namanya jam'a takdimin atau jam'a takhirin. Kalau takdim kita melaksanakan di awal waktu, maka kita pakai kalimat jam'a taqdimin, begitu. Mustaqbilal kiblati adaan misalkan sendiri lillahi ta'ala, begitu tuh. Nah, itu sama halnya dengan asar, maghrib, isya pun begitu sama. Qasron majmu'an boleh, nggak apa-apa gitu. Kajiannya sih seperti itu. Atau kamu mau pakai, atau misalkan kita hanya pakai jamaknya aja boleh, nggak apa-apa, 4 rakaat boleh. Atau mau qasarnya doang boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Dan sama halnya tujuannya, ada jamak qasar itu, Islam itu kan agama yang memudahkan, tetapi tidak sengaja dilalaikan, begitu tuh bahasanya. Nah, contoh misalkan kita mau sholat, udah jamak qasar aja, 2 rakaat, lebih gampang begitu. Cuman dalam kategori posisi tadi, maka ada syarat-syarat tertentunya. Kalau misalkan selama dia perjalanan mampu untuk berhenti sholat wajib, ya lebih baik berhenti deh, gitu tuh bahasanya. Kalau ternyata perjalanan naik mobil atau naik pesawat atau naik kapal laut yang itu dalam arti sholatnya itu nanti dalam kategori keadaan yang tidak memungkinkan, ya makanya lebih bagus di jamak qasar, di rukhsah, diringankan. Dengan tujuan hikmahnya tadi, kita jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Bahkan dalam keadaan apapun Allah memberikan keringanan bagi kita, yang penting kita tetap melaksanakan sholat. Begitu tujuan ada jamak qasar. Oke. Tadi udah banyak ngobrol saat sholat Jumat, sholat jamak, dan sholat qasar. Kalau menurut pandangan Mas Zaki sendiri nih, gimana sih hikmah dari adanya sholat jamak dan qasar ini dalam menjaga kemudahan umat Islam dalam tetap menjalankan ibadah sholat wajibnya? Ya. Kalau hikmah itu kan berarti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu tuh. Jadi pelajarannya yang pasti, yang pertama tadi, Allah itu nyuruh Nabi Muhammad agar sholat 5 waktu bukan hanya untuk Nabi saja, tetapi untuk umatnya juga. Nah, saat Nabi nyuruh umat untuk melaksanakan sholat, kan ada peristiwa ya, yang kita tahu sebentar lagi kita melaksanakan itu, yaitu Isra Mi'raj. Nah, peristiwa itu kan peristiwa yang luar biasa. Maka sholat pun menjadi sebuah ibadah yang luar biasa. Luar biasa besar pahalanya, luar biasa besar hikmahnya. Makanya di dalam fikihnya juga kan, sholat itu dalam hal apapun ya nggak boleh ditinggalkan. Nah, dengan adanya rukhsah, keringanan, jamak dan qasar, Allah ngasih petunjuk ke Nabi agar apa? Agar umatnya itu ya jangan sampai meninggalkan sholat. Sungguh pentingnya agama sholat, hingga akhirnya sholat itu nggak bisa ditinggalkan, bahkan diringankan doang gitu. Ya jadinya kalau kita berpikir lebih dalam, maka berarti ada sebuah hikmah besar yang kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Tetapi Nabi pernah berjanji kepada umatnya, kalau orang yang menjalankan sholat pasti akan mendapatkan dalam kajian hikmah itu pasti ada yang namanya sesuatu yang didapatkan oleh manusia tersebut gitu. Maka selain daripada pahala di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan maka di dunia pun Nabi berjanji agar masyarakat yang melaksanakan sholat itu apa? Dia mendapatkan sebuah keuntungan besar dalam hal apapun, tidak terpaku hanya dengan harta. Bisa dalam kesehatan, bisa dalam urusannya, bisa dalam kebaikan dia menjalankan sesuatu di dunianya, mau dalam hal pekerjaan atau yang lainnya pun.
Kalau selama manusia tersebut menjalankan ibadah sholat, maka insya Allah Nabi memberikan hikmah itu adalah apa? Diberikan kemudahan segala sesuatu begitu. Oke, terima kasih Mas Zaki atas penjelasan yang panjang dan luar biasa ini di sesi kali ini. Sama-sama. Mohon maaf ini kepanjangan kayaknya ya. Sebagai penutup, ada pesan-pesan nggak nih buat pendengar tentang pentingnya memahami dan mempraktikkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait sholat? Ya, pentingnya Sholat. kita sebagai umat Islam ya, mari kita jalankan sama-sama apa yang diperintahkan ya oleh Allah dan Nabi kita. Gitu. Karena tujuan akhir kita kan bukan hanya selesai di dunia, tapi bagaimana nanti kita menghadap pada Allah di akhirat. Maka salah satu tujuan utama kita agar bisa menghadap Allah dengan baik adalah dengan cara melaksanakan sholat. Kalau kita menjalankan sholat dengan baik, maka insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaannya begitu. Terima kasih sekali lagi buat Mas Zaki atas waktu dan ilmu yang bermanfaatnya. Semoga bermanfaat Sama-sama. bagi para pendengar kita pada hari ini. Terima kasih juga memberi saya kesempatan untuk ngobrol. Mohon maaf ini kalau misalkan banyak kekurangan-kekurangan. Oke, makasih Mas Zaki ya. Sama-sama. Assalamualaikum Semangat selalu Mas warahmatullahi Dap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.